Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama melihat kembali topik yang sudah kita bahas dalam 2 sesi. Ini sesi yang ketiga. Saya berharap teman-teman supaya kita punya pemahaman yang benar tentang apa kata Alkitab mengenai perkawinan campur. Maka saya berharap teman-teman bisa menonton dengan mulai dari episode yang pertama. Hari ini kita memasuki episode yang ketiga. Sebagai review saja bahwa pada episode kedua kita telah membahas salah satu aturan perkawinan campur secara eksplisit dalam Taurat yang kita lihat di dalam kitab Ulangan maupun kitab Keluaran. Dan kita bisa mengambil kesimpulan sendiri tentang bagaimana Tuhan melarang umat Israel secara khusus untuk melakukan perkawinan campur dengan 7 bangsa di Kanaan, karena itu memiliki alasan penyembahan berhala yang berdampak pada kehidupan umat itu. Nah, hari ini kita akan coba melihat perkawinan campur menurut hukum rabbinik. Mengapa ini perlu kita pahami? Karena biar bagaimanapun pengajaran-pengajaran rabbinik itu sangat mempengaruhi penafsiran orang-orang Yahudi pada abad-abad pertama sampai dengan abad yang ke-20, bahkan juga penafsiran teolog-teolog Kristen. Dan dalam kesempatan ini pun saya ingin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri tentang apa yang harus kita pelajari dari penafsiran rabbinik tentang perkawinan campur. Orang bijak memperdebatkan apakah larangan kawin campur dalam Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai 4 dan Keluaran 34 ayat 15 sampai 16 hanya merujuk pada 7 bangsa Kanaan, atau harusnya diterapkan pada semua orang yang bukan Yahudi. Jadi tentu ini punya kepentingan secara etnis Yahudi. Dikatakan pada periode Talmud, para rabi memperdebatkan kata mereka dalam frasa, "Janganlah kamu menikah dengan mereka." Beberapa berpendapat bahwa itu hanya menunjuk pada 7 bangsa di Kanaan secara eksplisit, ya. Kemudian mayoritas juga mereka menyatakan bahwa 7 bangsa Kanaan itu sesungguhnya mewakili keseluruhan umat di luar non-Yahudi. Ya, ini yang kita lihat. Dan itu tertulis pada Talmud, misalnya Talmud Avodah Zarah 36b dan Yebamot 77a. Dan sejak saat itu, pernyataan asli terhadap 7 bangsa Kanaan yang dilarang oleh Tuhan menjadi larangan yang bersifat universal. Saya pikir hal ini juga nanti akan berdampak pada penafsiran apa yang dikatakan Paulus dalam kitab Korintus. Kita akan melihat itu. Kemudian dengan adanya pembacaan teks ini, langkah selanjutnya adalah memutuskan bagaimana menangani perkawinan campur sesudah itu terjadi. Tentu larangan dalam undang-undang baik dalam hukum Taurat maupun rabbinik itu adalah larangan pencegahan. Tetapi kalau itu sudah terjadi, apa solusinya kira-kira seperti itu? Salah satu tindakan pertama orang-orang Farisi setelah penghancuran atau sesudah bait suci kedua adalah menafsirkan hukum Alkitabiah sehingga perkawinan campur dipahami sebagai pelanggaran hukum dasar Yahudi. Dekrit Farisi tentang perkawinan campur cukup mengherankan. Iya, kita lihat alasannya. Mereka tidak melarang kawin campur. Larangan akan melarang tindakan itu, dan mereka yang terlibat akan bersalah karena melanggar hukum. Ini lucunya di situ ya.
Sebaliknya, mereka membatalkannya. Mereka hanya menetapkannya sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Oke? Itu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, tapi tidak dilarang, gitu ya. Alih-alih menjadikan pernikahan campur sebagai kejahatan yang dapat dihukum oleh hukum, mereka menganggapnya tidak ada. Pasangan yang melakukan pernikahan campur tidak melakukan kejahatan, tidak melanggar hukum, mereka hanya tidak menikah. Lagi-lagi, ini tingkat kelucuannya. Setiap anak yang lahir dari perkawinan semacam itu tentu dianggap tidak sah atau memiliki status yang disebut dengan mamzer. Oke, dekret Parisi atau Rabbinik ini masih berlaku sampai sekarang dalam balaka atau hukum Yahudi yang mengikat setiap orang Yahudi ortodoks dan juga orang Yahudi konservatif. Oke. Pasangan yang menikah secara campur mungkin menikah secara sah menurut hukum negara mereka masing-masing. Tetapi dari sudut pandang Rabi, mereka tidak menikah di mata Tuhan. Mereka hanyalah dua orang yang belum menikah, yang tinggal bersama dan melakukan hubungan seksual sebagai sebuah dosa besar. Jadi saudara perhatikan, hukum dipisahkan dengan dosanya, gitu ya. Jadi ini sesuatu hal yang sulit dipahami, tetapi ada logiknya, gitu ya. Karena alasan ini, hukum Rabi akhirnya menjabarkan konsekuensi bagi orang Yahudi yang memiliki hubungan intim dengan orang bukan Yahudi. Perundang-undangan juga menekankan pernikahan alternatif yang positif, yaitu pernikahan campur dalam konteks pertobatan. Ya. Nah, ini undang-undangnya. Undang-undang para rabi membuat perbedaan yang jelas antara hubungan seksual dengan non-Yahudi dan perkawinan campur dengan para petobat. Yang pertama, dengan non-Yahudi, itu dilarang keras dalam berbagai campur perkawinan dan di luar nikahnya. Jika seorang Israel tertangkap basah dengan seorang wanita non-Yahudi, maka orang Israel yang zelot, ya, artinya orang yang fanatis, ya, itu arti zelot, yang semangat, diizinkan untuk membunuhnya di tempat, mengikuti contoh Alkitab seperti dalam konteks Pinehas dalam Perjanjian Lama. Oke, kita lanjutkan. Jika dia melakukan dosa dan terbukti bersalah, dia akan dicambuk. Selain hukum duniawi, seorang Yahudi yang hidup bersama dengan seorang wanita non-Yahudi diyakini akan menderita setelah kematiannya dalam api Gehenna. Jadi tidak cukup pada penghukuman duniawi, tapi juga penghukuman di akhir, ya, itu keyakinan mereka. Sebagai lawan dari larangan yang tak kenal kompromi ini, hukum Talmud mengembangkan sikap yang sangat toleran, ya, terhadap perkawinan campur dengan para petobat baru. Para guru Talmud berusaha keras untuk melegalkan pernikahan dengan petobat non-Yahudi. Nah, saudara perhatikan. Jadi di dalam konteks keyahudian ada ada yang begitu fanatik, yang begitu berpegang teguh kepada ketentuan-ketentuan hukum, tetapi ada yang kompromi. Ini terus berkembang sampai nanti kepada Perjanjian Baru. Dimulai pada abad keempat. Nah, ini kita lihat sekarang perkawinan campur menurut hukum kanonik, ya. Dikatakan di sana, dimulai pada abad keempat, para bapak gereja menuliskan hukum yang sangat jelas yang melarang pernikahan antara orang Yahudi dan Kristen. Nah, ini setelah kita melihat berbagai aspek apa kata Alkitab, ya, dalam konteks hukum rabbinik, sekarang kita berpindah kepada hukum kanonik, ya. Dan tentu dalam hukum kanonik ini kita akan melibatkan pandangan-pandangan bapak-bapak gereja. Motivasi utama dari hukum-hukum ini adalah antisemitisme. Antisemit
berulang kali konsili-konsili ini harus diulang kembali karena kaum muda Yahudi dan Kristiani memilih untuk mengambil resiko atas konsekuensi karena mereka jatuh cinta kepada non-Yahudi. Itu yang kita lihat. Tidak lama setelah kekristenan mencapai posisi yang kuat di dunia Romawi, ya, kekristenan mulai menentang perkawinan campur Yahudi Kristen dan hubungan seks di luar nikah. Keduanya dikutuk dengan tajam oleh Konsili Elvira di Andalusia. Oke, saudara perhatikan, ini ada di Spanyol yang bertahun kurang lebih 300 Masehi, yang menetapkan gadis-gadis Kristen tidak boleh menikah dengan orang Yahudi atau penyembah berhala, dan orang tua yang melanggar larangan ini akan dikucilkan selama 5 tahun. Nah, pada tahun 315 Masehi, dalam pemerintahan Konstantinus, ya, memperbarui hukum Romawi kafir yang lama yang melarang godaan terhadap agama-agama monoteistik, tetapi hanya menerapkannya terhadap agama Yahudi. Jadi kepada kepercayaan lain tidak. Dengan mengancam hukuman mati bagi para mualaf, ya, orang-orang yang berpindah kepercayaan, dan orang-orang yang berhasil memenangkan hati mereka. Bahkan pernikahan campur antara orang Yahudi dan Kristen dianggap sebagai pelanggaran berat, kecuali tentu saja jika yang pertama meninggalkan keyakinan mereka. Saudara perhatikan, dalam periode-periode ini terjadi perubahan-perubahan tergantung siapa pemimpin atau kaisar yang ada pada waktu itu. Kemudian larangan yang sama, ya, diulangi pada tahun 339 oleh Kaisar Konstantinus. Oke, Konstantius, ya. Pada tahun 388, ya, oleh Theodosius Agung. Itu kita bisa lihat pada Codex Theodosianus, ya, 439, yang memperlakukan pernikahan Yahudi Kristen setara dengan perzinahan dan menjatuhkan hukuman yang berat bagi para pelakunya. Kemudian kita lihat lagi perkembangan dalam sejarah gereja. Pada Konsili Kalsedon, yang biasanya kita menyimak aspek-aspek lain tentang ketuhanan dan kemanusiaan Kristus, tapi kita lihat juga ada sisi lain ternyata, ya, mengulangi perintah yang sama. Ya, kalau kita memperhatikan pada bagian ini, misalnya dalam Lex Romana Pesigotorum 506 dari Alaric II mengulangi perintah-perintah yang ada dalam kode Theodosianus, ya, Theodosianus, ya. Demikian pula kode Justianus, ya. Ini kita lihat, jadi kumpulan-kumpulan salinan-salinan itu menjelaskan seperti itu. Kemudian juga konsili-konsili di Orleans, Clermont, kemudian Orleans dan Toledo, dan masih banyak lagi. Kalau saudara perhatikan itu, para penguasa kekaisaran timur menunjukkan sikap negatif yang sama terhadap pernikahan campur antara orang Kristen dan Yahudi seiring berjalannya waktu. Hukuman menjadi lebih berat, dan pada abad ke-9, ke-10, pernikahan campur disamakan dengan perzinahan dan dikenai hukuman mati. Jadi kira-kira kita bisa lihat perkembangan selanjutnya. Banyak orang Yahudi dan non-Yahudi bersedia mengambil resiko kematian untuk menikah satu sama lain. Daya tarik yang kuat dari pernikahan campur itu menjadi sangat jelas. Di awal kita sudah memulai dengan semboyan cinta itu buta. Oke, saat ini orang Kristen memandang aturan-aturan kuno ini sebagai sesuatu yang kuno. Dalam gereja Katolik Roma serta gereja Ortodoks Timur, sikap terhadap pernikahan campur telah diliberalisasi, ya, diliberalisasi atau dimerdekakan, diberi kebebasan, dan denominasi Protestan yang bersejarah biasanya tidak memberikan alasan untuk keberatan. Ya, ini yang kita perhatikan.
gereja-gereja Injili melarang orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk menikah dengan orang-orang yang tidak percaya. Itu kita bisa lihat dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Ini nanti pada sesi klimaks yang akan kita bahas. Tentu setelah bagian ini kita rampungkan. Keberatan ini bukan masalah latar belakang etnis, melainkan menikahi seorang yang memiliki keyakinan dan nilai-nilai yang berbeda dengan keyakinan dan nilai-nilai yang dianutnya. Saudara, bagian ini cukup pendek, jadi kita bisa membahas ada 2 bagian. Yang pertama, kita lihat dari tafsiran rabbinik, kemudian dari sisi kanonik, artinya bagaimana pengesahan dalam sejarah gereja, baik dalam konsili-konsili oleh kaisar, oleh bapak-bapak gereja yang berkuasa pada waktu itu, sampai masuk pada golongan gereja-gereja Injili, juga dalam gereja Katolik dan Protestan, yang tentu gereja ini berlandaskan pada kitab Perjanjian Baru, khususnya yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 dan seterusnya. Bagian ini nanti kita akan bahas setelah semua bagian ini selesai. Kita akan bahas eksposisi 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14. Kiranya bagian yang singkat ini dapat memberikan wawasan kepada semua teman-teman saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam.